أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini kesempatan untuk menjelaskan kepada santri yang sedang menjalankan aktivitas liburannya dan juga orang tua santri sambil mengontrol anak-anaknya di rumah. Jadi mungkin ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan mengenai manajemen waktu agar hafalan santri selama liburan ini tetap terjaga sebagaimana mereka telah memperjuangkan hafalannya dan mengulang-ulangnya selama mereka belajar di pondok. Jadi kita ingin selama liburan juga mereka tetap menjaga hafalan dengan baik. Jadi untuk itu kita mendengarkan sedikit penjelasan dari Ustaz Hamzah Abdul Rahman bagaimana waktu yang baik ataupun cara yang jitu dalam menjaga hafalannya selama liburan ini. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para penuntut ilmu dimanapun antum semua berada, hakikatnya ketika kita menuntut ilmu di suatu lembaga atau di suatu tempat, kemudian di situ ada masa kita liburan atau beristirahat. Ketika kita beristirahat atau liburan tersebut, ketika kita pulang ke rumah, hakikatnya kita hanya berpindah tempat belajar. Berpindah tempat belajar yang tadinya di selembaga tersebut ataupun di satu yayasan tersebut, di suatu tempat yang dimana kita menuntut ilmu tersebut, ketika kita pulang, kita hanya pindah tempat belajar saja. Pindah ke rumah. Ya. Jadi untuk bisa mempertahankan apa-apa yang sudah kita pelajari. Di sini kita ambil contoh menghafal Quran. Kita biasa menghafal Quran di pondok atau memurojaah Al-Quran di pondok. Kemudian ketika kita liburan pulang, bagaimana caranya hafalan yang sudah kita hafal itu tetap ada ketika liburan sudah tiada. Ya, jadi hafalan yang sudah kita hafal, sudah kita miliki tetap ada ketika liburan sudah tiada atau liburan sudah selesai. Caranya tetap kita murojaah. Ya, tetap kita murojaah. Jangan sampai kita meninggalkan hafalan tersebut. Karena pada hakikatnya seperti tadi hanya berpindah tempat murojaah yang tadinya di pesantren atau di pondok atau mungkin di sesuatu lembaga, kemudian pindah ke rumah untuk murojaah. Murojaah itu fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tentunya di tempat yang lazim untuk di sana bisa untuk membaca Al-Quran. Misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat menggunakan mobil atau menggunakan kendaraan lain, kita bisa murojaah atau membaca Al-Quran atau mengulang hafalan kita sambil di mobil, sambil di atas kendaraan. Ketika kita liburan, tetap kita pergi jalan-jalan. Cuma jangan sampai ilmu ataupun di sini kita ambil menghafal Quran, hafalan yang sudah kita punya, yang sudah kita miliki menjadi lemah atau bisa jadi menjadi hilang karena adanya liburan yang sebentar. Jadi bagaimana caranya kita menjaga hafalan kita agar tetap ada walaupun liburan nanti sudah tiada. Jadi tetap mempertahankan murojaah, karena murojaah itu bisa di mana saja. Bisa dilakukan ketika kita sedang bersantai, ketika kita sedang berkendara, baik itu di mobil ataupun di motor, baik itu sedang kita menyapu, baik kita sedang melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, ya, untuk mempertahankan murojaah atau mempertahankan hafalan kita agar tidak hilang. Ya, ketika kita memang sibuk sekali, nah seperti itu. Tapi ketika bisa, maka harus meluangkan waktu untuk murojaah. Setidaknya per hari sesuai dengan hafalan kita masing-masing, agar hafalan kita ketika kembali ke pondok itu tidak lemah atau bisa jadi tidak hilang. Ya, seperti itu. Kemudian untuk orang tua juga selalu mengawasi anak-anaknya untuk terus murojaah, karena pendidikan itu tidak hanya dititipkan oleh para ustadz dan ustazah, akan tapi Allah menitipkan pendidikan itu langsung kepada orang tua, baik itu ayah ataupun ibu. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang egois, sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kalau kita katakan, oh kasihan anak saya 24 jam di pondok sudah mengaji, sudah belajar,
kemudian biarinlah di sini main HP, biarlah di sini jalan-jalan, nggak usah lagi meroja. Maka kasihan itu adalah kasihan yang bukan pada tempatnya. Maka kasihan itu adalah kasihan yang bukan pada tempatnya. Maka beri mereka, kasih mereka waktu, luangkan untuk mereka waktu untuk meroja. Terutama santri-santri yang masih kecil, mungkin mereka belum bisa mengatur waktu, maka orang tuanya harus mengawasinya. Kalau bisa mengontrolnya dalam mengulang hafalannya, baik hafalan Quran ataupun hafalan-hafalan pelajaran yang lainnya, agar ketika liburan telah tiada, liburan telah usai, maka hafalan mereka atau pelajaran mereka juga masih ada. Bukan berarti ketika liburan usai, hafalan mereka juga tidak ada lagi nanti. Ya, jadi seperti itu. Jadi kerjasama antara orang tua santri dengan santri itu sendiri harus betul-betul bekerja sama dengan baik. Karena kalau tidak, maka salah satunya akan kewalahan nanti dalam murojaah, baik itu anaknya ataupun nanti ketika kembali ke pondok. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Jadi santri semua yang sedang berada di rumah masing-masing atau sedang berada di tempat liburan, sedang berlibur, jadi tetap jaga murojaah Al-Quran dan jaga ibadah-ibadah yang telah dirutinkan, dilazimkan di pondok. Salat wajibnya selalu di masjid kecuali ada uzur, dan tilawah Qurannya dan zikir-zikirnya dan salat-salat sunnahnya dan doanya selalu, terutama doa untuk orang tua. Dan terutama lagi hendaknya santri di rumah berbakti kepada orang tua agar Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan di dunia ini, agar kita selamat juga di dunia dan di akhirat. Ini saja, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada santri dan orang tua santri yang sampai saat ini terus memperjuangkan santrinya dan untuk kami semua agar mempermudah semua urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.